Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan Sigit Prastyo, NIM 2118017. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat Google Classroom bagi guru dan siswa. Di sini saya akan mengembangkan proses pembelajaran dalam jaringan atau online menggunakan Google Classroom. Di sini terlebih dahulu kita masuk ke dalam Google atau menggunakan browser seperti Chrome, Mozilla, dan browser-browser lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita login akun Google terlebih dahulu. Di samping akun Google terdapat menu pilihan aplikasi yang disediakan oleh Google. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kemudian klik Classroom. Google Classroom ini disediakan oleh Google untuk media pembelajaran. Nah, kita manfaatkan fasilitas ini sebagai fasilitas pembelajaran online seperti keadaan saat ini yang belajar dari rumah. Nah, di sini ada beberapa kelas yang sudah saya ikuti dengan dosen-dosen yang menggunakan Google Classroom sebagai sarana pembelajarannya. Kemudian di sini kita akan membuat kelas atau bergabung dengan kelas. Ada opsi pilihan plus di atas, di pojok kanan atas. Kita klik, kita akan buat kelas sebagai dosen terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bergabung dengan kelas sesuai kelas yang sudah kita buat atau kita berposisi sebagai mahasiswa atau seorang murid. Kita klik buat kelas. Nah, jika kita sudah membaca semua ini, kita centang, kita lanjutkan. Nah, nama kelas, misalkan jurusan kita PAI, berarti kita namanya saja PAI A. Kemudian bagiannya bisa kita isi dengan misalkan belajar. Seperti ini. Kemudian mata pelajarannya misalkan teknologi pendidikan. Ruangannya kita sesuaikan sesuai kelas offline sebelumnya, misalkan ruangan 3 FTIK 305 atau lab komputer. Kemudian kita setelah selesai menulis semua, kita membuat kelas. Kita klik buat. Nah, di sini kita sedang berposisi sebagai seorang guru. Nah, setelah kelas selesai dibuat, nah di sini kita akan disuruh untuk membagikan sesuatu ke dalam kelas kita. Nah, di sini ada kode kelas yang nanti kita akan bagikan ke mahasiswa kita. Nah, kita copy terlebih dahulu sebelum nanti kita berposisi sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada banyak opsi, ada forum, tugas kelas, anggota nilai. Nah, di forum ini kita dapat membagikan sesuatu, baik itu bisa menggunakan link YouTube atau file yang ada di folder kita. Kemudian di sini ada tugas kelas. Kita akan membuat tugas kelas. Salah satu contohnya, kita yang pertama klik buat, kemudian ada tugas kuis, pertanyaan atau materi. Nah, di sini saya membuat tugas terlebih dahulu. Nah, judul tugas dapat kita tulis sebagai misalkan membuat classroom. Nah, di sini petunjuknya misalkan membuat menggunakan YouTube, menggunakan
YouTube dikerjakan sendiri. Artinya di sini ada petunjuk-petunjuk tugas yang kita buat. Nah, kita dapat menambahkan file. Kita misalkan menggunakan file dari folder kita cari. Nah, pilih dari perangkat Anda. Nah, di sini kita dipindah ke bagian file. Nah, di sini dapat kita pilih misalkan filenya berbentuk PDF, bentuk dokumen, ataupun video atau gambar seperti itu. Nah, saya tidak melampirkan file karena di sini membuat tugas classroom. Nah, kita bisa menambahkan file di sini. Nanti bisa ditambahkan sendiri sesuai tugas kita. Setelah itu nah di sini untuk kelas yang kita buat, misalkan PAIA, kelas apa A, B sampai dengan kelas yang kita buat, kemudian di sini ditujukan kepada siapa, yaitu semua siswa. Nah, poin penilaiannya itu nanti setelah tugas itu ditugaskan. Nah, batas waktu itu bisa menggunakan seperti ini, ada tenggat waktunya. Misalkan kita buat dengan tanggal 30 harus selesai. Nah, seperti ini, tanggal 30 Juni jam 11.59 menit. Kemudian di sini kita tambah buat bisa buat dokumen seperti itu ya. Misalkan dokumen ya. Nah, di sini bisa menambahkan dokumen yang dibuat dari Google atau apapun. Kemudian setelah itu ini saya tutup terlebih dahulu ya tabnya. Kemudian di sini saya tugaskan. Nah, setelah saya tugaskan, otomatis tugas sudah diupload di dalam kelas. Seperti itu kalau kita menjadi guru. Nah, folder drive kelas itu berisikan file-file yang ada di dalam kelas atau yang kita sudah unggah ke kelas. Nah, di sini kan saya belum mengupload file dalam kelas, otomatis belum ada. Kita tutup saja tabnya, kemudian kita kembali. Nah, anggotanya itu kan belum ada yang masuk. Nanti kita bagikan kode yang sudah ada kepada siswa-siswa kita. Nah, nilai itu menyesuaikan tugas yang sudah kita berikan. Setelah selesai, kita beralih ke mahasiswa. Nah, saya sudah membuat akun sebagai mahasiswa ya. Nah, di sini saya login terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi, di sini ada aplikasi Google. Nah, ini sudah masuk dalam Classroom ya. Ini kita dapat bergabung dengan kelas. Nah, sebagai mahasiswa kita harus menekan opsi yang pertama, gabung ke kelas. Nah, sesuai kode yang saya sudah copy seperti ini, kemudian kita gabung. Kode ini akan menunjukkan kita kepada kelas yang sudah saya buat tadi. Di sini kelas PAIA. Nah, tugas yang dosen posting itu akan muncul di beranda kita di forum. Nah, kita klik. Nah, tugasnya misalkan, nah kita sertakan ya
link tugas yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita pakai file saja biar mudah sebagai contoh. Kemudian seperti tadi, pilih perangkat Anda, kita klik ini saja 12, kemudian open, kita upload. Setelah kita upload, otomatis tugas akan terunggah, tapi belum kita serahkan kepada dosen kita. Nah, kita klik serahkan. Nah, satu lampiran untuk membuat classroom akan dikirim. Nah, kita serahkan. Setelah kita serahkan, otomatis tugas itu masuk ke dalam kelas atau ke file yang dosen berikan. Nah, sebagai siswa, kita dapat mengakses forum. Nah, melihat daftar tugas yang sudah dikerjakan. Nah, tidak ada tugas, otomatis tugas itu sudah selesai seperti yang kita buat terlebih dahulu. Kemudian saya kembali ke dosen. Nah, di sini tugas kelas ini kan sudah ada, kemudian anggotanya sudah masuk 1. Ini saya checklist. Nah, ini bisa mengakses anggota kita. Nah, tugas yang sudah kita berikan ini salah satu yang sudah mengumpulkan. Kemudian kita bisa menilai dengan 0 sampai 100. Nah, ini sangat mudah sekali ya dalam membuat Google Classroom atau mengembangkan pembelajaran online seperti ini. Bisa kita gunakan sebagai tutor atau guru kita, atau kita menjadi siswa. Nah, di sini banyak sekali kelas yang sudah saya ikuti. Salah satunya ada yang saya buat tadi, yaitu membuat classroom. Ada dosen-dosen yang sudah memberikan kelas. Nah, di sini sangat mudah sekali ya teman-teman. Mungkin sekian saja video yang tutorial yang dapat saya sampaikan dalam mengembangkan pembelajaran online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.